Perkenalkan, nama saya Antoniati, NIM C861820017, Prodi PGSD semester 7, STKIP melalui kampus wilayah perbatasan Entikong. Di sini saya akan membuat video pembelajaran sebagai pemenuhan tugas akhir praktek pengalaman lapangan atau PPL. Oke anak-anak, sudah siap semuanya untuk memulai pelajaran pada hari ini? Oke, Ibu mulai ya, coba sikapnya dan duduknya yang rapi. Baik, selamat pagi dan apa kabar kalian pada hari ini? Oke, semuanya sehat ya anak-anak? Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita akan pelajari nanti dengan mudah kita pahami bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi untuk mengecek semangatnya, Ibu minta kita tepuk PPK dan salam PPK. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kalian mengingat kembali pelajaran pada minggu lalu. Nah, ada yang tahu atau ada yang masih ingat? Kita minggu kemarin belajar tentang apa? Oke, nah, jadi minggu kemarin kita belajar tentang energi alternatif. Nah, coba apa saja sih energi alternatif? Oke, yang pertama yaitu energi angin. Ya anak-anak, dan ada juga energi matahari. Dan selanjutnya energi apa anak-anak? Oke, selanjutnya energi air dan lain-lain. Oke, jadi anak-anak masih ingat ya? Baik, jadi kalian jangan sampai lupa ya, karena itu ilmu dan pengetahuan yang sangat penting dan bermanfaat bagi kita. Nah, ada yang tahu tidak? Kita akan mempelajari materi apa hari ini? Nah, di sini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran 1. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan menggunakan bahasa yang baku dan kalimat yang efektif. Kemudian, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengidentifikasi tentang masalah keseimbangan lingkungan yang ada di sekitar kita.
Kemudian kita juga belajar sama-sama mengidentifikasi bagaimana sih karakteristik bentang alam yang ada di sekitar kita, serta bagaimana pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, nanti kalian akan belajar bagaimana cara menyajikan hasil identifikasi kalian tadi di depan kelas agar teman-teman kalian yang lainnya dapat paham juga dengan apa yang kalian identifikasi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Pertama, membuat daftar pertanyaan menggunakan bahasa yang baku dan kalimat yang efektif. Yang kedua, mengidentifikasi tentang masalah keseimbangan lingkungan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik bentang alam di lingkungan sekitar. Oke, baik. Di sini kita akan mengamati gambar padi. Nah, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang padi ini? Nah, padi adalah termasuk tanaman yang bermanfaat karena padi termasuk makanan pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Padi ini termasuk tanaman berbiji satu, yaitu tanaman monokotil. Nah, di sini ada pengertian padi. Apa itu tanaman padi? Nah, padi dengan nama ilmiah Oryza sativa adalah tanaman yang dibudidaya, meski ada juga yang merupakan padi liar. Padi sendiri diduga dimulai dari India atau Indochina. Namun dibudidayakan di Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi. Di negara agraris seperti Cina, India, Bangladesh, dan Indonesia, padi merupakan tanaman utama. Tanaman padi Oryza sativa merupakan tanaman pangan penting yang telah menjadi makanan pokok lebih dari setengah penduduk dunia. Bahkan di Indonesia, padi merupakan salah satu tanaman utama yang dibudidayakan oleh petani sebagai makanan pokok masyarakat. Nah, di sini juga ada cara menanam padi. Yang pertama, persiapan media tanam. Media tanam untuk menanam padi haruslah disiapkan minimal 2 minggu sebelum penanaman. Pemilihan bibit. Bibit pada tanaman padi harus melalui pengujian terlebih dahulu untuk menentukan kualitasnya. Selanjutnya, persemaian, penanaman, perawatan lahan, pencegahan hama dan penyakit, dan sampai pemanenan. Nah, manfaat padi bagi kehidupan manusia, sumber energi hingga atasi masalah kesehatan. Nah, di sini ada sumber energi bagi tubuh. Kedua, mengatasi masalah jerawat dan bisul. Manfaat ketiga, untuk obat dan bahan kosmetik. Manfaat keempat, menjaga kesehatan jantung. Dan manfaat yang kelima, kaya antioksidan. Manfaat keenam, untuk mendetoksifikasi tubuh. Dan yang ketujuh, penguatan tulang dan gigi. Nah, padi juga kaya akan karbohidrat, bisa diolah menjadi beras dan dimasak menjadi nasi dan dikonsumsi setiap harinya. Nah, manfaat lain padi juga masih banyak ya, termasuk untuk pembuatan shampoo, luluran, dan bisa untuk menyalakan api, serta bisa digunakan sebagai bahan prakarya untuk membuat
Contohnya bingkai foto yang menggunakan kulit padi yang kering. Nah, banyak sekali ya manfaatnya padi. Oke anak-anak, sudah paham semuanya ya. Nah, kemudian coba dibuka buku halaman 1. Di situ ada teks tentang tahap perkembangan padi. Oke, sebelum membaca teks tersebut, Ibu minta buat kelompok. Oke, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sudah terbentuk ya kelompoknya. Nah, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok membaca teks tersebut, kemudian jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, di situ ada 5 pertanyaan. Di sini Ibu sudah siapkan LKS atau lembar kerja siswa yang akan dibagikan untuk masing-masing kelompok. Satu kelompok masing-masing dapat 1 LKS. Yang mana LKS nanti akan digunakan untuk mengisi pertanyaan. Oke. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Oke, kita jawab sama-sama ya. Pada pertanyaan nomor 1, apa isi bacaan yang ada di teks? Pertanyaan nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Dan pertanyaan nomor 3, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Pertanyaan nomor 4, berapa lama proses tumbuh tanaman tersebut? Dan pertanyaan nomor 5, apa yang dimaksud dengan gabah? Baik, jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 1 adalah apa isi bacaan di atas? Nah, isi bacaan di atas adalah tentang tahap pertumbuhan tanaman padi. Nah, yang nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Dan yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Dan yang keempat, berapa lama proses tumbuh tanaman tersebut? Nah, tahap pertumbuhan pada padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Nah, pertanyaan yang terakhir dengan jawaban apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, dari teks yang dibaca tentang padi tadi, apa masalah yang bisa kita cegah? Nah, masalah yang bisa kita cegah dari isi teks yang pertama dengan cara menjaga bibit. Yang kedua dengan cara menjaga lahan. Yang ketiga menjaga saluran air. Nah, dengan cara menjaga bibit itu kita merawat bibitnya agar bibitnya tumbuh dengan baik dan subur. Nah, yang kedua dengan cara menjaga lahan supaya tidak digunakan untuk mendirikan bangunan yang seharusnya digunakan untuk terus-menerus untuk penanaman padi. Dan yang ketiga menjaga saluran air dengan cara menjaga saluran air supaya tetap mengalir air sehingga tanaman padi dapat tumbuh dengan baik, karena jika kurang air akan menghambat pertumbuhan padi. Sampai di sini paham semuanya? Nah, jika sudah paham, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini kalian lihat ada 3 bentang alam. Yang pertama, bentang alam dataran rendah. Nah, bentang alam dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan
tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Sebagai salah satu keragaman bentuk muka bumi, dataran rendah juga dikenal dengan istilah dataran aluvial. Nah, selanjutnya dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang berada dalam ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, dan yang ketiga, bentang alam pantai adalah segala bentuk kenampakan alam berdasarkan karakteristik, orientasi, kelandaian, elevasi, dan aspek fisik lainnya yang berada di sekitar wilayah pantai. Nah, pantai juga merupakan gundukan pasir yang dibentuk oleh angin dan terdapat di sekitar pantai. Nah, pantai merupakan perairan sempit yang menghubungkan dua darat. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan ketiga bentang alam. Nah, yang pertama, daerah dataran rendah memiliki permukaan yang lapang, datar, landai, dan juga rata. Dataran rendah seringkali ditemui di dekat pantai. Maka karena itu pula, udara yang terletak di dataran rendah relatif tidak terlalu dingin. Dataran rendah memiliki suhu yang normal, artinya tidak terlalu panas namun juga tidak terlalu dingin. Lokasi dari dataran rendah berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Memiliki keadaan alam dengan dataran yang datar dan juga rata, membuat dataran rendah kerap dijadikan tempat pembangunan industri dan juga pemukiman warga. Selain itu, sumber daya alam yang paling umum ditemukan pada dataran rendah adalah pertanian. Dataran rendah memiliki tanah yang bagus dan kondisi yang baik, sehingga tidak heran bahwa terdapat berbagai macam tumbuhan yang tumbuh dengan subur. Nah, pada dataran tinggi terletak di lokasi yang dekat dengan ketinggian mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Tidak seperti dataran rendah, ciri-ciri dari dataran tinggi memiliki permukaan alam yang bergelombang dan juga berbukit. Dataran tinggi juga disebut sebagai plato karena mencapai ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Selain itu, karena dekat dengan pegunungan, maka dataran tinggi memiliki suhu yang cukup dingin. Sumber mata air dan juga perkebunan menjadi salah satu sumber daya alam yang terdapat pada dataran tinggi. Nah, selanjutnya kerap dijadikan sumber mata pencarian oleh masyarakat dengan perkebunan. Terdapat beberapa contoh perkebunan yang cocok untuk tumbuh di dataran tinggi. Beberapa perkebunan tersebut terdiri dari kebun apel, kebun teh, kebun kopi, kebun stroberi, hingga tembakau. Selain dimanfaatkan untuk perkebunan, dataran tinggi juga kerap dimanfaatkan untuk pertanian ataupun menjadi tempat wisata. Nah, perbedaan antara ketiga bentang alam tadi. Nah, di sini yang ketiga, daerah pantai. Daerah pantai berbatasan langsung dengan lautan. Kawasan pantai memiliki ciri-ciri lingkungan yang berpasir, memiliki kawasan yang dekat dengan lautan. Maka tidak heran apabila setiap berkunjung ke pantai kita akan menemukan berbagai macam hewan laut dan daratan seperti kepiting, kura-kura, udang, dan berbagai hewan lainnya. Berbagai macam hewan dari laut ini kerap dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Selain dikonsumsi, hewan-hewan ini juga kerap dijadikan sebagai obat-obatan bahkan vitamin.
Hal ini karena hewan-hewan tersebut memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Tidak hanya hewan, di pantai juga dapat ditemukan berbagai jenis tanaman yang tumbuh dan memiliki akar yang bagus. Akar dari tanaman ini nantinya memiliki fungsi untuk dapat beradaptasi pada wilayah yang sering mengalami pasang surut air laut. Sama seperti hewan, tumbuhan yang hidup di daerah pantai juga dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan untuk kesehatan seperti rumput laut. Nah, di sini Ibu kasih contoh lagi ya dari perbedaan antara ketiga bentang alam. Nah, dari lokasi ketinggian, jika di dataran tinggi, udaranya terasa sangat sejuk. Beda halnya di dataran rendah, udara akan terasa lebih panas. Dan sedangkan di pantai, udara atau cuaca akan terasa panas, tetapi anginnya akan sangat kencang. Nah, ini merupakan perbedaan ketiga bentang alam. Dan dari sisi ekonomi, pada dataran rendah akan terdapat banyak bangunan, kantor, industri, dan peternakan. Sedangkan pada dataran tinggi, dari sisi ekonomi, masyarakat memanfaatkan untuk perkebunan seperti teh, kopi. Nah, sudah dibahas tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk evaluasi. Oke, yang pertama, tahap perkembangan padi. Tahap perkembangan padi tadi dimulai dari apa? Nah, tahap perkembangan padi dimulai dari biji, bibit, benih, dan padi yang siap dipanen. Nah, itu merupakan tahap perkembangan padi. Nah, bagaimana cara merawat padi? Cara merawat padi dengan merawat benih agar tetap terjaga supaya petani bisa menanam dan memanen jika sudah buahnya matang. Nah, yang selanjutnya, bagaimana perbedaan dari dataran rendah, dataran tinggi, dan garis pantai? Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita masuk pembelajaran 2. Jika ada yang ditanyakan, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi SDN 06 Pemodis. Sekian video pembelajaran dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.